Oke, Bapak Ibu, ini bagian dari presentasi awal saya. Nanti kita diskusi, ya. Mudah-mudahan cukup membantu jalan diskusi kita. Kira-kira begini, skenario pengembangan good governance. Ya, jika kita betul-betul mau ikut membangun skenario, maka kita harus berani merumuskan masalahnya. Kendati pun rumusan yang kita buat itu barangkali tidak identik dengan yang terjadi sesungguhnya, ya. Karena barangkali keterbatasan informasi atau data yang kita miliki itu nggak jadi soal. Yang penting kita mampu untuk mengasah, untuk mencoba melakukan pemikiran untuk merumuskan skenario alternatif. Ini juga sudah saya sampaikan di rekaman sebelumnya. Ya, kita anggap saja kalau kita mau memotret keadaan itu, ada kotak yang disebut dengan state atau negara atau pemerintah, ada kotak yang disebut dengan society, ya, atau masyarakat, ya, masyarakat madani, rakyat, ada kotak yang kita sebut sebagai situation atau situasi. Ini cara berpikir yang konstruktif. Jika kita melihat sebuah masalah di sebuah negara, maka tidak boleh kita melihat hanya satu kotak. Jadi kalau misalnya kita melihat Indonesia umpamanya, ya, yang kita lihat hanya pemerintah melulu gitu, ya, dicari-cari kesalahannya melulu, maka tidak akan muncul skenario untuk membangun good governance. Kira-kira begitu. Lalu kita coba memberanikan diri, kita rumuskan misalnya di state, di pemerintahan di negara itu ada masalah apa kira-kira. Tentu masalahnya banyak, ya. Malam ini atau di slide ini saya coba saja merumuskan beberapanya. Misalnya ada masalah integritas dan profesionalitas di birokrasi. Tentu ini perdebatan, ya, tapi barangkali kita ambil sekedar contoh gitu. Dan itu bisa diperpanjangkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikin tesis yang ada kaitannya dengan skenario membangun good governance, saya kira ini juga bisa dipanjangkan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu dan data yang Bapak Ibu miliki. Gitu kan. Dalam banyak kasus barangkali integritas itu integritas itu adalah masih adanya birokrasi yang tidak jujur misalnya begitu, dan yang lain-lain. Profesionalitas misalnya masih ada birokrasi yang bekerja untuk mencari gaji. Ya. Jadi, apakah profesionalitas dalam dunia bisnis itu harus diterjemahkan sama dengan birokrasi, itu yang nanti harus dikupas tuntas. Karena menurut saya beda. Profesionalitas di dunia bisnis itu adalah kemampuan itu dibayar gaji profesional itu diberikan sesuai dengan kemampuannya, kira-kira gitu ya. Kalau di birokrasi, profesionalitas tidak hanya itu, tapi lebih dari situ. Jadi kapabilitas sekaligus juga pengorbanannya, keikhlasannya, merasa diri menjadi bagian dari negara, dari pemerintah, dari masyarakat, kira-kira gitu. Tapi kalau profesional di dunia bisnis, tidak harus orang itu meleburkan diri pada perusahaan. Tapi kalau birokrasi harus meleburkan diri, bahwa dia mewakili negara, kira-kira gitu. Maka ini pun perlu diperdebatkan jika Bapak Ibu ingin membahas apa sih sesungguhnya perbedaan profesionalitas antara birokrasi dan profesionalitas di dunia bisnis. Ya, ada banyak teori, dan salah satu teori yang saya ikuti, yang saya percayai itu benar adalah bahwa beda. Kemudian di masyarakat, di society, itu kita melihat misalnya masyarakat kita itu selalu bersaing. Apakah salah? Enggak sih, cuman bersaing yang kadang-kadang tidak ada wasitnya gitu ya. Jadi kemudian menjadi kredit, bersaing, mencari kerja bersaing, jabatan bersaing, dan seterusnya gitu ya.
Sesungguhnya kalau persaingan itu dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan yang bersaing itu nggak ada masalah. Tapi kalau bersaing lalu kemudian pada ujung-ujungnya adalah yang memenangi itu orang yang pakai jalan belakang, nah ini yang tidak tidak bagus. Nanti akan kita lihat. Lalu berebut akses. Saya kira mulai dari dalam kandungan pun berebut akses ya. Bayi dalam kandungan, rakyat yang belum lahir di kandungan pun ketika mau ke dokter, ibunya sudah antri di dokter kandungan. Ya berebut akses, pengen lebih cepat diperiksa, pengen lebih baik dilayani dan seterusnya. Begitu lahir pun begitu, kemudian masa tumbuh menjadi anak-anak, masuk TK pun juga begitu, berebut akses cari TK yang paling bagus. Masuk SD pun begitu, berebut lagi, masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Saya kira begitu. Dan ada lagi tanda bahwa di tengah masyarakat ada, bukan stigma ya, saya kira ada kegaduhan. Ya, ada kegaduhan, disebabkan oleh banyak hal kira-kira gitu. Ini di kotak society. Di kotak situasi, kita melihat demokrasi yang dikembangkan di negara kita, belum betul-betul demokrasi yang dikonsepkan sebagaimana oleh para reformis kita, oleh kalangan reformis kita, bahwa pemilihan umum misalnya pemilihan langsung apakah itu pemilihan presiden, pemilu kada dan seterusnya, itu dalam banyak kasus, ya, dalam banyak hal tidak mencerminkan demokrasi yang dicita-citakan. Bahkan dalam tanda petik ya, cenderung anomali. Cenderung anomali itu artinya, anomali itu kalau cuaca anomali itu cuaca yang tidak bisa diramal kira-kira gitu. Tidak bisa dihitung. Misalnya begitu. Oke. Nah, antara state, society, dan situation ini masing-masing punya PR, punya masalah sendiri-sendiri, tetapi begitu masuk ke negara, begitu masuk ke pemerintahan, ini kemudian tiba-tiba menjadi satu, menyatu. Jadi misalnya, kalau kemudian kita melihat, saya lihat dari bawah dulu, kalau kemudian kita melihat kok banyak masyarakat kita yang cuek, ya, itu tidak boleh kita menyalahkan masyarakatnya. Oh masyarakatnya memang masyarakat yang apatis, cuek gitu. Karena ini bukan hasil dari sekedar urusan masyarakat. Kemudian demikian juga kalau kemudian kita pahami atau kita lihat ada ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin, ya, kepada kepemimpinan yang ada, itu jangan dilihat sebagai bagian dari kesalahan negara. Ya karena negara nggak mampu memimpin, enggak. Karena munculnya ini itu dikontribusi oleh situasi, oleh masyarakat yang berebut akses dan gaduh itu, kira-kira begitu. Lalu muncullah menjadi masalah. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang terjadi menjadi masalah yang kita hadapi, mungkin nanti Bapak Ibu menjadi peneliti, menulis tesis dan seterusnya itu, merumuskan masalah itu, tentu harus dipahami bahwa itu bukan satu-satunya masalah yang disebabkan oleh satu unsur. Ya, oleh negara saja, oleh society saja, oleh situasi ini. Tapi ini bagian dari ini. Oleh karena itu lalu pemahaman kita dalam aspek akademik, ya, terutama saya kuliah ini, ketika kita bicara administrasi publik, itu tidak bisa kita pisahkan negara sendiri, masyarakat sendiri, situasi sendiri. Administrasi publik itu kombinasi dari semuanya. Jadi kalau misalnya hari ini kita lihat di Jakarta itu ada rame-rame, ada urusan Habib Rizik, ada urusan COVID, ada urusan macam-macam, ya. Itu kalau kita lihat kelompok-kelompok orang yang memahami, kan ada orang yang menuding, oh ini salah pemerintah, ada yang menuding ini salah masyarakat, ada yang menuding ini salah media, ada yang menuding ini salah polisi dan seterusnya. Nah, kita menangkapnya tidak seperti itu. Ya kita lihat, ya, bagaimana kontribusi masalah itu disebabkan oleh faktor state,
Bagaimana disebabkan oleh faktor society, bagaimana disebabkan oleh faktor situasi. Kira-kira begitu. Nah, yang kemudian, kalau itu tidak segera dipecahkan, ini ujung-ujungnya. Kalau terlambat dipecahkan, maka akan menjadi peluang terjadinya disintegrasi lah ini. Dan saya kira Pak Yuli dan jajarannya, termasuk kawan-kawan kita yang ada di Angkatan Laut, itu berada di sini. Mengapa mereka beliau-beliau itu berkepentingan untuk melihat situasi masalah-masalah tadi itu? Karena mereka punya tugas ini, jangan sampai ada disintegrasi terjadi. Kelihatannya itu jauh itu, siapa bilang jauh itu, kalau dibiarkan akan hancur itu, kira-kira gitu. Lalu ada kegaduhan terus menerus, dan ujung-ujungnya adalah korupsi dalam konteks bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi barangkali anggaran-anggaran yang mestinya dipakai untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun infrastruktur dan seterusnya, itu lalu tidak bisa fokus. Dan pengertian korupsi dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu tidak mantapnya program pembangunan untuk menciptakan situasi yang lebih baik, kira-kira gitu, karena kegaduhan dan seterusnya. Nah, sebelum masuk diskusi, ini juga ingin saya sampaikan, ada diagnosis masalah, model medical check up. Ya. Ini dalam administrasi negara dalam administrasi publik masih belum banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Misalnya kalau kita medical check up itu kan diperiksa otaknya atau pikirannya, diperiksa penglihatannya, mata itu penglihatannya, telinga pendengaran, dan seterusnya. Ini nanti saya jelaskan apa maksudnya. Hidung penciuman, mulut pembicaraan, hati perasaan, jantung mesin sebagai pembagi energi, paru-paru, tangan itu sikap, kaki itu tindakan, kira-kira begitu. Nah, targetnya adalah untuk menemukan ada masalah apa. Yang kedua, apa masalahnya? Masalah apa dengan apa masalahnya beda ya. Ada masalah apa? Kalau apa masalahnya itu kontennya, di bagian mana, disebabkan apa, efeknya kemana, perlu general check up yang lebih lengkap atau tidak. Dan yang lebih tepat lagi, yang lebih penting lagi adalah bagaimana solusi alternatif yang tersedia. Itu apa saja. Dalam konteks negara misalnya, kalau kita melihat negara, nanti kita melihat masyarakat, nanti kita melihat situasi kan gitu ya. Siapa yang menjadi otak atau pemikirnya itu? Ya. Tentu kita bisa, oh negara itu berarti umpamanya ini seknek, oke, di seknek. Jadi dia di situ sumber masalah seluruh tubuh ini katanya gitu kan. Itu ada di otak kira-kira gitu. Misalnya begitu. Lalu kemudian turun di penglihatan di mata. Bagaimana cara memandang masyarakat, memandang wilayah, memandang musuh dari luar dan seterusnya. Itu kira-kira kalau dipetakan siapa yang menjalankan ini, yang berperan di sini. Ini tentu bisa jadi ya intelijen misalnya begitu. Pendengaran telinga ini juga bagian dari intelijen juga. Penciuman itu juga bagian intelijen juga. Nah, pembicaraan atau mulut ini mungkin di juru bicara presiden misalnya begitu ya. Coba kira-kira. Lalu perasaan nih, ada nggak kira-kira negara ini yang berfungsi sebagai hati? Siapa di antara elemen negara itu yang fungsinya sebagai hati? Yang bisa menyuarakan perasaan negara, yang kemudian setelah ini digodok antara penglihatan, pikiran dan seterusnya dengan perasaan, lalu menjadi keluar dengan kata-kata yang terukur. Ini belum sampai ke bawah ya. Jadi misalnya begini, kok ada pejabat negara yang tantang-tantangan dengan masyarakat? Kesannya begitu, masyarakat nantang, lalu kemudian pejabat publiknya juga nantang. Nah, perasaan kesan itu menjadi tidak elegan, karena negara tentu bukan
bukan apa itu, bukan lawan, bukan lawan masyarakat. Kalau orang yang mewakili negara bukan lawan dari masyarakat. Dan begitu seterusnya. Sampai kemudian kita tahu bagaimana jantungnya, mesin pembagi energinya itu siapa, kalau lembaga ini siapa. Ada banyak orang yang menyebut ini di kalangan istana itu yang paling berperan adalah si ini, si ini, si ini. Gitu. Kadang-kadang kita ikuti saja teori itu. Ya. Lalu kalau media ikut juga teori itu, pengamat ikut juga teori itu, maka kemudian menjadi apa? Tidak tepat ya kalau kita mau rumuskan masalahnya kira-kira. Begitu seterusnya, lalu siapa yang menjadi sikap, ya, menjadi tangan? Ya. Apa benar, kan begini ya, apa benar NU itu menjadi tangannya pemerintah, tangan kanan pemerintah, tangan kiri pemerintah adalah Muhammadiyah, misalnya gitu. Atau apa namanya ormas-ormas lain kira-kira gitu. Lalu kemudian tindakan, ini kakinya siapa? Nah, apa namanya model general check up ini, model medical check up ini sesungguhnya untuk mengetahui apa masalah yang sedang dihadapi di kotak tadi itu ya. Yang kita bicarakan misalnya kalau kotak pemerintah, ya ketemu di kotak pemerintah. Kalau misalnya kita apa namanya kita diagnos adalah masalahnya masyarakat, maka kita lihat siapa yang menjadi otak masyarakat itu. Siapa yang menjadi mata masyarakat itu. Begitu seterusnya. Nah, kemudian akhirnya kita tahu kan, ternyata masyarakat itu tidak bisa dipecahkan hanya pemikirannya itu satu. Enggak, ini banyak sekali gitu ya. Nah, bisa kita temukan kira-kira kalau masyarakat itu cair seperti itu, tidak bisa ditemukan sebagai bagian bangunan apa namanya tubuh yang merupakan satu kesatuan, maka sulit kiranya untuk menjadikan masyarakat bisa bersinergi dengan negara, karena akan bertanya masyarakat yang mana, pasti begitu. Seperti hari ini, ya. Selalu orang mengatakan rakyat, pertanyaannya lalu muncul, rakyat yang mana? Nah, padahal rakyat nggak ada rakyat yang mana, masyarakat yang mana. Itu artinya kita belum merumuskan tubuh rakyat itu seperti apa. Jangan-jangan undang-undang ormas keormasan itu tidak mengidentifikasi tubuh masyarakat. Hanya mengatur kegiatan organisasinya. Kalau itu lalu sulit kalau kita membangun good governance kalau sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ini lalu bukan satu kesatuan tubuh yang terdefinisikan, kira-kira begitu. Dan seterusnya lalu bisa kita bayangkan kalau masyarakat Indonesia itu otaknya ada 10. Kenapa 10? Karena ada 10 ormas, mereka dikendalikan oleh 10 ormas kira-kira gitu. Kakinya ada 100 kira-kira gitu. Maka sulitlah menurut saya siapapun yang jadi pemerintah akan sulit menangani masyarakat. Nah, itu kira-kira. Demikian juga situasi. Apakah situasi itu tiba-tiba muncul? Enggak, pasti situasi itu ada yang menggerakkan. Ya. Kalau itu dianggap sebagai situasi adalah sebuah makhluk hidup, maka otaknya siapa? Karena situasi itu bisa diciptakan, ya kan? Ada orang yang tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya akses apa-apa, tapi dia mampu menggerakkan situasi. Nah, itu juga sangat membaik karena itu harus diketahui, ya kan? Seperti hoax, mengapa hoax harus diperangi? Karena hoax itu menjadi otak dari situasi yang mengacaukan situasi, kira-kira begitu. Begitu seterusnya. Nah, yang kemudian ingin saya sampaikan adalah kira-kira ini gambarannya tidak menguntungkan. Andaikan ini government, G, lalu ini kalangan bisnis, B, ini C adalah civil society atau masyarakat. Saya ingin mengingatkan bahwa materi sebelumnya itu ada hubungannya dengan ini, saya tidak mengulangi. Jadi good governance itu, saya ulang dikit aja, good governance adalah sinerginya antara government, kemudian sektor bisnis, dan masyarakat. Nah, gambaran yang tidak menguntungkan adalah jika, ya, tadi itu meskipun sudah kita medical check up tadi itu, masing-masing elemen ini berputar pada porosnya, ya, artinya government sibuk urusan internal,
Government ngurus dirinya sendiri terus. Ya. Kalau kemudian bisnis B ini sibuk dengan urusan persaingan usahanya saja. Lalu civil society C ini sibuk dengan urusan mencari pengaruh. Ya. Pertanyaannya, kapan lalu kemudian membangun good governance? Ya. Karena mereka sendiri sudah ini di civil society ini nggak akan terbangun civil society yang bertengkar terus, ya kan? Antara ormas satu dengan ormas yang lain beda sedikit saja bisa carok, beda sedikit saja bisa ngumpat, bisa ujaran kebencian dan macam-macam kira-kira begitu. Begitu terusnya. Apalagi kemudian antara government ke bisnis, antara government ke civil society dan antara ketiganya kira-kira gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka good governance hanya ilusi, nggak mungkin, ya, tidak ada sinergi. Nah, jika kita menangkap misalnya masalah hari ini, itu lalu kita sampai pada sebelah, jangan-jangan ini masalahnya, karena pemerintah misalnya memagari saya pemerintah, lalu saya bisnis, saya nggak ikut-ikut urusan pemerintah, kira-kira gitu. Lalu masyarakat saya juga nggak ikut-ikut urusan pemerintah, gitu. Maka bisa kita bayangkan, gitu ya, apa namanya, tidak ada sinergitas. Nah, poin ketiga, lalu atas nama otoritas kekuasaan G, elemen G ini dalam situasi seperti ini akan bertindak monopoli dan sentralistik. Untuk apa? Ada alasannya, yaitu untuk meningkatkan stabilitas politik, untuk membangun situasi yang lebih kondusif dan seterusnya. Tetapi dalam konteks demokrasi itu salah. Ya. Menurut strategi itu betul karena kondisi tidak stabil, tapi dalam konteks demokrasi itu salah. Nah, kenapa kok kemudian ada muncul apa namanya stigma salah itu? Karena kita dinilai oleh dunia luar. Karena itu lalu, nah ini sebetulnya masuk di sini. Kalau ada stigmatisasi seperti itu, pemerintahnya dominan, pemerintahnya monopoli. Dalam kondisi seperti ini, maka infiltrasi asing atau gangguan-gangguan itu yang berpotensi akan terjadi. Ini bahaya. Ini bahaya. Bagaimana negara-negara yang tadinya hebat, itu lalu tiba-tiba kita dengar beritanya diinfiltrasi oleh asing. Ya. Urusan dalam negeri sesungguhnya, urusan dalam negeri itu. Taruhlah misalnya di Iran, di mana lagi? Di Lebanon, di Syria, di mana lagi? Itu lalu Amerika ikut terlibat, negara-negara lain ikut terlibat, ya kan? Karena atas nama demokrasi, atas nama asasi, atas nama demokrasi dan macam-macam. Dan itu sangat membahayakan. Inilah gambaran yang tidak menguntungkan, yang tidak banyak oleh akademisi diungkap sebagai bagian dari masalah bersama. Banyak orang hanya fokus pada ini masalahnya pemerintah, selalu mencari kesalahan pemerintah, lalu rumusan masalahnya itu karena salah tangkap tadi itu dirumuskan di situ, dipecahkan di situ, pasti tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu. Nah, gambaran situasi yang menguntungkan, nah ini, yang menguntungkan itu bisa digambarkan seperti ini kira-kira. Jadi ada sinergi antara government, business, dan civil society. Tentu seperti ini. Tidak ada ruang irisan adalah ruang kesepahaman dan atau konsensus dan atau kompromi antar ketiga elemen. Jadi kalau yang ini kan tidak ada sinerginya ya. Ini yang gambarnya tidak ada sinerginya. Kalau ini ada sinerginya. Nah, di ruang inilah kira-kira disebut sebagai yang di elemen good governance kemarin kita bicarakan sebagai konsensus itu. Memang tidak harus sama. Government pasti tidak sama dengan bisnis, pasti tidak sama dengan civil society. Karena memang dunianya beda, badannya beda, tubuhnya beda. Tetapi begitu sinergi, ya, yang tidak sama ini tidak perlu dipaksakan harus sama. Tapi begitu sinergi, pasti ada sesuatu yang disepakati bersama. Maka kira-kira begitu. Apapun yang terjadi, segaduh apapun, dan sesulit apapun masalah yang dipecahkan, pastilah tiga elemen ini bisa ketemu untuk membahas sesuatu yang disepakati. Ya. Tentu itu menjadi dieliminir, difokuskan. Semakin hari kalau bisa semakin luas ini elemen di sini. Semakin lebar ruang irisan maka akan semakin baik tata pemerintahannya. Artinya
Jika sebuah pemerintahan itu terjadi kegaduhan, terjadi perselisihan, pasti bisa dibayangkan atau disimpulkan irisan ininya mengecil. Ya. Ada yang menarik, bisnis ditarik keluar, civil society ditarik keluar, ya, negara ditarik keluar, kira-kira. Civil society, negara ditarik keluar. Oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok, oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Bisa jadi kekuatan itu adalah kekuatan asing, tetapi kita tidak boleh menuduh orang luar yang memporak-porandakan kita. Tapi bisa jadi itu orang-orang dalam yang berusaha memisahkan negara dari pemerintahnya, berusaha memisahkan antara negara dengan masyarakat, dengan dunia bisnis. Kasus misalnya tentang buruh, ya, buruh. Siapakah yang ingin bahwa pemerintah dengan bisnis itu bergandeng tangan? Ya. Siapa yang menginginkan itu? Dan siapa yang menginginkan bahwa pemerintah dan masyarakat itu bergandeng tangan, ya, untuk melawan bisnis? Kira-kira gitu kan. Dan siapa yang kira-kira menginginkan antara bisnis dan civil society itu bergandeng tangan untuk melawan pemerintah? Jadi dalam kasus misalnya kasus ketenagakerjaan, itu sesungguhnya tidak sesimpel bahwa ini masalah kesejahteraan buruh, ini masalah gaji, tidak. Karena ada di balik itu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Jangan sampai pemerintah itu ketemu irisannya lebih besar dengan bisnis karena akan kuat, gitu ya. Karena akan kuat. Sebaliknya ada orang yang berkepentingan. Jangan sampai pemerintah itu irisannya dengan civil society itu membesar, karena akan menjadi kuat dari kepentingan dia, misalnya dari kepentingan orang itu menjadi terganggu. Nah, karena itu lalu situasi yang sangat menguntungkan kemudian adalah jika ini adalah perjuangan, maka di tengah ini, yang tengah ini gambarnya adalah yang ini. Sudah ada sinergi dan pembagian kewenangan, sinergi antara government, business, dan civil society, ya, dicapai dengan pembagian tupoksi yang jelas. Jelas. Polisi tugasnya apa, masyarakat tugas dan haknya apa, bisnis tugas dan haknya, kira-kira gitu. Polisi mewakili government untuk urusan tentu urusan kepolisian. Bisnis urusan bisnisnya yang menjadi wilayah berhubungan dengan pemerintah yang disebut polisi tadi itu misalnya. Masyarakat punya kewenangan apa dalam bidang yang berkaitan dengan tugas kepolisian, kira-kira gitu. Jika ini lalu terdefinisikan, ya, tak perlu lagi ada kompromi karena semua hal yang di database, debatable itu sudah disesuaikan secara konsensus, di mana konsensusnya adalah bentuk polisi atau peraturan perundang-undangan. Masing-masing elemen tak bisa menjatuhkan, malah saling mendukung dan menghargai. Kalau ini kan kira-kira cara berpikir normatif, ya. Kalau ini yang dikehendaki dan ini yang dimaksudkan sebagai good governance, maka good governance itu artinya adalah membangun itu tadi ya, kemarin ada dua definisi itu yang saya jelaskan. Definisi yang membangun kesejahteraan dengan menggerakkan otoritas politik dan kekuasaan, itu definisi yang pertama. Yang kedua adalah membangun perundang-undangan, ya, untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Definisi good governance yang kedua. Yang ini, dan mudah-mudahan kita masuk pada elemen yang ini. Oke, saya ingin mencoba membuat game seperti ini kira-kira. Keinginan kita sesungguhnya adalah dengan mata kuliah public management ini, antara state, society, dan situasi, itu lalu ada sentuhan reformasi administrasi publiknya melalui public management, melalui pendekatan manajemen publik. Negara membangun birokrasi yang berintegritas dan profesional, ya kan? Rakyatnya menjadi civil society, situasinya menjadi demokratis, sehat, dan bermartabat.
Ya kan? Kan itu yang kita harapkan. Jadi yang tadi gambarnya sudah jalan sendiri itu. Lalu ini akan menghasilkan tata pemerintahan yang baik. Tapi, nah ini, itu adalah mimpi kita. Yang kita hanya jelaskan menjadi sebuah statement bahwa kita menuju pada pemerintahan yang good governance. Ya. Tetapi tidak pernah kita melihat ada warning-warningnya. Ya. Apa saja warning-warningnya itu? Itu tadi yang saya jelaskan itu tadi. Ada masyarakat yang bergerak sendiri, ada bisnis yang bergerak sendiri, pemerintah sibuk dengan kegiatannya sendiri gitu ya. Kalaupun ada kerjasama, kolaborasi, itu bukan pada sinerginya kira-kira. Nah, saya kemudian ini kita lanjutkan ya. Ada strategi win-win solution. Ya. Bagaimana cara membangun situasi yang apa namanya kira-kira bermasalah tadi itu. Strategi pertama adalah strategi reaktif. Apa strategi reaktif itu? Kalau ada pemberontakan, baru kemudian ditumpah. Nah, kalau ada demo, baru kemudian diamankan. Kalau ada kebakaran, baru kemudian dipadamkan, kira-kira gitu. Reaktif ini selalu terlambat. Maka kemudian ya, ada gerakan kedua untuk win-win solution-nya, kompetitif. Kompetitif itu gimana? Bagaimana negara lain menangani, kita ikut. Bagaimana tempat lain menangani, kita contoh kira-kira gitu. Tapi masalahnya pasti kemudian ada kalah menang. Ya. Maka yang dituntut adalah strategi yang kreatif. Yang di sini adalah inovatif, sinergitas, dan memberi inspirasi. Ya. Inspirasi bukan saja pada para pihak yang diselesaikan, tapi inspirasi bagi yang menjalankan itu sendiri semakin terhormat, semakin berefisiensi untuk melanjutkan. Nah, pergerakan strategi ini, ya, karena nggak mungkin langsung tiba-tiba orang itu kreatif, nggak mungkin. Pertama reaktif dulu belajar, berapa tahun reaktif atau berapa periode. Naik menjadi kompetitif, baru naik pada kreatif. Langsung kreatif menjadi masalah, kira-kira gitu. Nah ini ada lagi, ada yang disebut dengan mirip dengan itu, strategi post ATM. ATM itu dulu namanya amati, tiru, modifikasi, kira-kira gitu ya. Nah ini lebih dikembangkan lagi, tiru, amatinya sudah selesai, tiru, kembangkan, dan kreatif, kira-kira gitu. Kalau meniru itu berarti best practice. Bagaimana sih cara negara lain mengatasi kondisi seperti yang kita hadapi saat ini, umpamanya begitu. Contoh terbaik adalah negara ini, kira-kira gitu. Langsung tiru. Kemudian dikembangkan. Tentu jangan persis seperti itu, diimprovisasi, kira-kira gitu. Dan kemudian yang tahap berikutnya adalah digali cara-cara tersendiri yang lebih bagus. Ya. Dan ini yang dalam banyak kasus saya amati secara pribadi itu yang dilakukan oleh pihak Polri. Ada, kalau lihat sejarahnya Pak Juli mungkin bisa menulis tesis seperti itu bagus. Bagaimana sejarah Polri mulai dari awal sampai reformasi itu bisa diceritakan dan strateginya itu memang bergerak dari titik tertentu pada titik yang berikutnya dan seterusnya. Dan itu kalau bisa dikembangkan itu yang menurut saya lebih bagus. Bahkan pelayanan publik di kepolisian itu lebih ter-SOP menurut saya. Ya, tentu di sana sini ya masih ada peluang untuk koreksi, untuk kritik dan seterusnya. Tetapi itu bisa dijelaskan. Saya memang tidak ahli di bidang itu, tapi saya mengundang misalnya Pak Yuli kalau menulis tesis tentang good governance ala Polri, saya kira itu ada sejarahnya itu, ada dokumennya dan bisa dijelaskan seperti itu. Oke, terakhir mudah-mudahan ini membangun cara berpikir. Tadi kita ilustrasikan otak dan seterusnya itu ya. Ini karena ini ada teori. Coba lihat apa yang Anda pikirkan karena itu nanti yang akan menjadi yang kita omongkan kira-kira gitu ya. Lihatlah apa isi otak Anda karena itu yang nanti akan menjadi kalimat Anda. Lihatlah kalimat Anda karena itu yang nanti akan Anda lakukan. Lihatlah apa yang Anda lakukan karena itu nanti akan menjadi kebiasaan. Lihatlah kebiasaan Anda karena itu akan menjadi karakter. Lihatlah karakter Anda karena itu nanti yang menjadi nasib Anda.
Ini sesungguhnya bukan dalil umum, tapi ini dalil bernegara juga sebetulnya untuk konsep ini. Bahwa pikiran itu berpengaruh pada ucapan, ucapan itu berpengaruh pada tindakan, tindakan itu berpengaruh pada kebiasaan, kebiasaan itu berpengaruh pada karakter, dan karakter itu yang akan membangun nasib seseorang. Apa yang kita harapkan nasib bangsa ini? Sesungguhnya bisa didesain kalau itu di skenario dari ini. Karena itu saya ingin masuk. Mengapa pemerintah Pak Jokowi ini lebih kencang bicara revolusi mental, karena betul, karena cara berpikir ini yang harus direvolusi. Walaupun perlu kita diskusikan yang direvolusi seperti apa, mental yang seperti apa dan seterusnya. Tetapi cara berpikirnya betul. Perbaiki cara berpikirnya supaya kalimat yang terucap, bahasa yang menghiasi cara bernegara kita ini menjadi yang lebih baik kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang masih banyak orang yang ujaran kebencian dan macam-macam, itu jangan-jangan ya dari pikirannya itu. Ya, bukan jangan-jangan, memang pasti pikirannya seperti itu. Dan kalau ternyata ujaran kebencian itu mendominasi dalam ujaran publik itu, maka jangan-jangan nasibnya itu nanti kali itu sudah kelihatan. Jangan-jangan nasibnya itu negatif. Nasib bangsa gitu maksudnya. Karena itu perlu diperbaiki. Ada orang yang bertugas untuk membangun ini, tapi kemudian di sini jangan dibiarkan karena ini bukan sekedar alami. Ada orang yang bertugas untuk membangun sini, gitu. Kalau ini mungkin BPI, apa dulu maunya kan BPIP itu ya, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, maunya di sini. Nah, lalu ucapan ini siapa? Kayaknya di sini nggak ada ini ya. Mau dikatakan di sini sekolahan juga belum tentu, mau dikatakan di sini juru bicara juga belum tentu, mau dikatakan di sini adalah para khotib juga belum tentu gitu. Lalu di sini juga belum ada ini pengawas atau yang mengendalikan action ini. Ya. Apalagi kemudian yang mengamati kebiasaan dan membangun kebiasaan. Tapi kita tiba-tiba tahu bahwa ada pendidikan karakter loh di sini loh. Saya ingin mengatakan bahwa merubah karakter seseorang itu tidak bisa hanya dengan pendidikan, karena ini sudah dibangun oleh habit, oleh tindakan, oleh ucapan, oleh pikiran. Kalau kotaknya di sini untuk merubah karakter bangsa itu lalu di sini, dengan kursus-kursus dan macam-macam, nggak mungkin, karena dia tidak akan berubah di sini. Nah, seperti apa? Bahasa yang betapapun kucing itu naik haji pulang meong juga kira-kira gitu ya. Karena kebiasaannya meong ya. Karena sudah awal ini sudah tidak diajari bicara ya, ini dibangun karakter ini nggak bisa. Maka jadi kira-kira begini, problem kebangsaan kita jika kita amati dari sisi program revolusi mental, maka itu lebih tepat ya. Lebih tepatnya adalah revolusi mental, kemudian termasuk disuruh revolusi ucapan berbahasa, revolusi tindakan, revolusi kebiasaan, revolusi karakter. Kalau menggunakan kata revolusi. Ya. Kapan revolusi pikiran? Itu kan harus diamati. Kapan harus direvolusi pikiran itu? Di mana? Cara merevolusinya di mana? Bagaimana? Dan di tempat mana harus direvolusi? Ya. Karena ini kemudian dianggap sebagai terjadi di mana-mana. Ya, revolusi mental itu ya ada di pendidikan, ada di kantor di mana dia bertugas, ada di pasar, ada di sini dan seterusnya. Saya kira negeri ini akan kehilangan momentum. Itu kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, materi yang menurut saya perlu dijadikan sebagai bahan untuk diskusi. Topik kita tetap bagaimana kita bisa membangun alternatif skenario alternatif untuk dikontribusi kepada negara. Monggo barangkali ada yang bisa mendahului diskusi ini. Targetnya barangkali begini, Bapak Ibu. Mari kita jadikan kelas kita ini seperti kelasnya para
tenaga profesional ya, kalau dia mau lulus itu kan harus diberikan apa namanya masalah lalu suruh memecahkan kira-kira gitu. Kita coba kelas-kelas kita ini setidak-tidaknya mengundang diri kita untuk membuka mata pikiran dan juga ikut berkontribusi walaupun hanya di tataran apa namanya pemikiran kira-kira gitu.